Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan, yang dimana kelompok 3 terdiri dari saya Tasya Anggraini, saya Teresia Tiwi, nama saya Kristi Nadia, nama saya Nicholas Mary Silver, nama saya Novi Aristamena, nama saya Miss Deborah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan proses atau kegiatan menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan alat-alat dan teknik-teknik analisis untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam analisis bisnis. Utamanya untuk memahami kinerja keuangan yang telah dicapai perusahaan pada 3 kinerja utamanya, yaitu kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Umumnya, analisis ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Melakukan analisa ini sangat penting karena dapat melihat stabilitas keuangan bahkan menghitung untung rugi sebuah perusahaan. Dan di sini terdapat fungsi analisis laporan keuangan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan, semua pihak yang berkepentingan akan mendapatkan informasi yang lebih akurat atau dapat diandalkan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Mereka tidak akan bertumpu hanya pada asumsi subjektif dan intuisi semata. Dengan demikian, hasil analisis laporan keuangan mampu mereduksi unsur ketidakpastian yang dihadapi oleh para pengambil keputusan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu tujuan analisis laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan meliputi penyaringan informasi, pemahaman, peramalan, diagnosis, dan evaluasi keuangan perusahaan. Penyaringan informasi berarti bahwa analisa dilakukan untuk mengetahui kondisi perusahaan secara tidak langsung melalui laporan keuangan. Pemahaman berarti memahami profil perusahaan beserta kondisi keuangan dan hasil usahanya. Peramalan berarti analisa ditujukan untuk memperkirakan kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Sedangkan diagnosis berarti bahwa analisa mampu memberitahukan mengenai adanya kemungkinan timbulnya masalah keuangan dalam operasi perusahaan. Sementara evaluasi berarti analisa ditujukan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Tujuan lain dari analisis laporan keuangan adalah menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Kewajaran ini kemudian akan menunjukkan kebenaran informasi laporan keuangan melalui perbandingan antara posisi dan prestasi keuangan perusahaan. Adapun jenis-jenis laporan keuangan yang dapat dianalisis, yaitu neraca. Neraca dalam dunia akuntansi merupakan sebuah laporan keuangan dari suatu perusahaan. Dalam laporan neraca akan terlihat kondisi keuangan perusahaan pada waktu-waktu tertentu. Beberapa komponen yang terdapat dalam neraca adalah data histori dari aktiva yang ada. Data tersebut menunjukkan setiap sumber keuangan atau modal, baik yang berasal dari pemegang modal atau utang kewajiban perusahaan. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Dalam laporan ini dapat diketahui kondisi finansial suatu perusahaan tersebut mengalami untung atau rugi. Terdapat berbagai catatan keuntungan maupun kerugian yang dialami perusahaan yang tercantum dalam laporan laba rugi ini. Catatan keuntungan atau kerugian perusahaan tersebut dapat berasal dari penjualan produk perusahaan dan beban yang harus dikeluarkan perusahaan. Dan yang selanjutnya ada laporan perubahan posisi keuangan. Pada laporan perubahan posisi keuangan, seorang manajer atau akuntan keuangan dapat melihat asal dan bagaimana kas tersebut digunakan. Atau dengan kata lain, seorang manajer dapat melihat setiap sumber dan bagaimana dana perusahaan digunakan. Adanya laporan ini sangat penting bagi seorang manajer atau akuntan untuk melakukan analisis laporan keuangan terhadap perubahan dan arus kas perusahaan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai alat-alat analisis laporan keuangan. Untuk yang pertama yaitu Comparative Financial Statement Analysis atau Horizontal Analysis. Analisis laporan keuangan komparatif ini dilakukan dengan cara mengevaluasi laporan neraca, laba rugi, atau arus kas untuk beberapa periode secara berurutan. Analisis yang dilakukan dengan cara melihat perubahan antar periode untuk setiap komponen laporan keuangan. Informasi utama yang diperoleh dengan cara ini adalah tren.
Dan untuk alat analisis yang kedua yaitu analisis perubahan antar tahun. Analisis ini relatif mudah karena yang perlu kita lakukan hanya membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun. Yang diperbandingkan adalah komponen-komponen laporan keuangan untuk kemudian dievaluasi perubahannya. Perubahan yang dianalisis bisa perubahan jumlah angka ataupun perubahan dalam bentuk persentase. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu alat-alat analisis laporan keuangan. 1. Comparative Financial Statement Analysis atau Horizontal Analysis. Analisis komparatif dilakukan dengan cara mengevaluasi laporan neraca, laporan laba rugi, atau arus kas untuk beberapa periode. Analisis yang dilakukan dengan cara melihat perubahan antar periode untuk setiap komponen laporan keuangan. Informasi utama yang diperoleh dengan cara menganalisis komparatif ini adalah tren. Analisis komparatif ini juga bisa memberikan informasi tentang tren yang terjadi antar komponen laporan keuangan. Misalnya, jika pertumbuhan penjualan mencapai angka 15%, sementara beban angkut keluar mencapai 25%. Hal ini memperlihatkan perlunya pemeriksaan lebih lanjut. 2 teknik utama yang biasa digunakan untuk analisis komparatif ini, analisis perubahan antar tahun atau years to years change analysis, dan analisis tren angka indeks atau index number trend analysis. Nah, yang kedua yaitu analisis perubahan antar tahun. Analisis perubahan antar tahun. Analisis ini relatif mudah dilakukan karena yang perlu kita lakukan hanya membandingkan laporan untuk beberapa tahun. Yang dibandingkan adalah komponen-komponen laporan untuk kemudian dievaluasi perubahannya. Perubahan yang dianalisis bisa berubah jumlah angka ataupun perubahan dalam bentuk presentase. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis perubahan antar tahun ini adalah: 1. Jika angka untuk tahun sebelumnya adalah negatif dan angka tahun berikutnya adalah positif, maka persentase perubahan yang dihasilkan tidak bisa diinterpretasikan. Kedua, jika tidak terdapat angka pada tahun sebelumnya, maka persentase perubahan tidak dapat dihitung. Ketiga, jika angka yang terdapat pada tahun sebelumnya bernilai sangat kecil, maka persentase perubahan harus diinterpretasikan dengan sangat hati-hati. Keempat, jika angka sebelumnya adalah 0, maka makna persentase perubahan 100% harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Sebagai alternatif, kita bisa melakukan pembandingan tidak menggunakan angka mutlak laporan keuangan, tetapi kita bisa melakukan pembandingan rata-rata atau median untuk beberapa periode dari komponen laporan keuangan. Dengan demikian, perubahan yang tidak bisa akan dapat dideteksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode analisis laporan keuangan. Nah, yang pertama itu adalah analisis rasio. Analisis rasio merupakan salah satu metode analisis laporan keuangan. Data kuantitatif yang tersedia di dalam neraca dan laporan laba rugi digunakan satu sama lain. Nah, analisis rasio digunakan untuk menilai kinerja perusahaan di masa lalu dan masa sekarang. Kemungkinan mengenai kinerja perusahaan di masa depan juga dapat dianalisa menggunakan analisis rasio. Nah, ukuran yang digunakan dalam analisis rasio adalah rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan untuk analisis rasio memiliki standar tertentu. Nah, standarisasi ini didasarkan mulai kepada catatan kondisi keuangan perusahaan pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, standarisasi itu dinilai dari perusahaan pesaing yang telah tergolong sukses dalam pengelolaan keuangan. Nah, standar lain yang dapat digunakan ialah data rasio akhir dan rasio perusahaan sebagai salah satu anggota dalam bentuk suatu kelompok perusahaan. Analisis rasio dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas itu digunakan untuk mengukur kemampuan pemenuhan perusahaan terhadap kewajiban jangka pendek.
Lalu selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka panjang maupun jangka pendek. Baiklah, selanjutnya masih masuk pada materi metode analisis laporan keuangan. Nah, metode analisis laporan keuangan yang kedua adalah analisis horizontal. Nah, analisis ini merupakan perbandingan kinerja keuangan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Batas minimal perbandingannya adalah 2 tahun. Nah, perbandingan kinerja keuangan dalam analisis horizontal juga dapat melebihi dari 2 tahun. Lalu metode analisis laporan keuangan yang ketiga adalah analisis vertikal. Nah, analisis vertikal ini membandingkan posisi keuangan dari tiap elemen yang ada dalam laporan keuangan. Elemen ini meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas keuangan. Dalam laporan posisi keuangan, tiap bagian dari ketiganya itu dibandingkan melalui presentasi. Nah, perbandingan itu diadakan terhadap jumlah keseluruhan dari masing-masing elemen. Pembandingan yang sama juga berlaku pada laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Nah, pelaksanaan analisis vertikal hanya dilakukan dalam satu periode laporan keuangan. Analisis vertikal hanya memberikan gambaran mengenai hubungan antara tiap jenis laporan keuangan dalam satu periode. Nah, kegunaan lain dari analisis vertikal adalah membandingkan kinerja keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lain pada periode waktu tertentu. Nah, perusahaan yang dibandingkan juga harus memiliki unit usaha yang sejenis sehingga data kinerja keuangan dapat menjadi acuan dalam perbandingan perusahaan. Saya Tasya Anggraini yang melanjutkan tentang pihak-pihak yang berkepentingan dengan analisis laporan keuangan. Yang pertama, manajer, yaitu untuk memastikan pencapaian kinerja yang telah dicapainya dan bagaimana potensi pencapaian kinerja di masa yang akan datang. Para manajer seharusnya memperhatikan kondisi keuangan, probabilitas, dan prospek perusahaan yang mereka kelola. Analisis laporan keuangan biasanya memberikan arahan bagi manajer untuk mempertimbangkan perlunya perubahan strategi, kegiatan operasi, investasi, dan pendanaannya. Yang kedua, investor. Investor berkepentingan untuk memastikan investasi yang dilakukannya dalam sebuah perusahaan bisa memberikan pengembalian seperti yang diharapkannya. Oleh karena itu, investor memerlukan analisis laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja dan prospek masa yang akan datang atas perusahaan tempat investor melakukan investasi. Yang ketiga, ada kreditor. Seperti halnya investor, kreditor memiliki kepentingan untuk bisa memastikan kredit yang diberikan kepada perusahaan bisa dikembalikan tepat waktu. Oleh karena itu, investor memerlukan analisis laporan keuangan untuk mengevaluasi risiko dan prospek masa akan datang perusahaan. Selanjutnya, ada manajer akuisisi dan investasi. Analisis laporan keuangan juga memerlukan pada saat akan dilakukannya manajer akuisisi dan investasi. Bankir investasi dan analisis memerlukan informasi tentang target perusahaan yang potensial dan menetapkan nilai yang pantas untuk perusahaan. Untuk menentukan nilai yang pantas, informasi yang harus diketahui adalah nilai intrinsik perusahaan, dan menentukan nilai intrinsik perusahaan diperlukan analisis keuangan. Auditor eksternal. Output yang dihasilkan oleh auditor adalah opini mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diauditkan. Pada tahap penyelesaian audit, analisis laporan keuangan bisa digunakan untuk melakukan pengecekan akhir atas kewajaran laporan keuangan. Auditor juga memanfaatkan analisis laporan keuangan untuk mempertimbangkan keberlangsungan hidup perusahaan atau going concern. Yang selanjutnya ada regulator. Kantor pajak bisa memanfaatkan analisis laporan keuangan sebagai alat untuk melakukan pemeriksaan pajak dan menilai kewajaran pajak terutang dari sebuah perusahaan. Pemerintah pun bisa menggunakan analisis laporan keuangan untuk memutuskan peraturan dan kebijakan yang akan diambil. Yang selanjutnya ada konsumen. Analisis laporan keuangan bisa digunakan oleh konsumen yang juga merupakan produsen untuk memastikan keberlangsungan hidup perusahaan yang menjadi pemasoknya. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.